Ini hanya dimiliki oleh seorang nabi. Tentunya tidak ada yang selevel Nabi Musa. Maka dengan kecerdasan spiritual Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, siapakah pewaris Nabi ini? Al-ulama warathatul anbiya, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, al-ulama warathatul anbiya. Maka inilah yang harus memegang tongkat itu. Kemudian tongkat itu pernah menjadi ular besar. Alhamdulillah, dalam catatan sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama pernah menghabisi ular-ular tukang sihir, sehingga dalam catatan sejarahnya siapapun partai-partai yang menggulingkan partai itu semuanya tergulingkan. Ketika tahun 70-an atau 60-an akhir, para ulama sudah mulai menyerukan ini tongkat harus kembali, jangan jadi ular terus, jangan jadi ular terus, jangan di politik praktis, kembalilah kepada fitrahnya. Maka di situ Bondo 8485 dicetuskan dalam muktamarnya fitrah kembali ke tuanan. Muktamar 27 disepakati mengembalikan Jam'iyah ini kepada fitrahnya. Seakan ini adalah tafsir isyari, tafsir maudhu'i bagi Jam'iyah ini. Sanu'iduha siratahan ula. Insyaallah pohon yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama jika kembali pada akar sejarahnya akan kembali menumbuhkan daun-daun hijau yang berbuah kemaslahatan untuk negeri ini, bahkan untuk seluruh dunia. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka perkenankan kami menyampaikan amanah ini, permohonan sekaligus anjuran bagi setiap kaum muslimin, khususnya warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, individu atau kolektif secara berjamaah, mohon membaca ya Jabbar ya Wahhab. Berapa kali? 3 kali. Paling standar 99. Nah, kalau ingin lebih baik 300, 13, atau punya ada angka khusus lagi dari Cirebon, barangkali ada angka khusus 3.000, 2020. Monggo, ini ada ijazah juga, ijazah mutlak ya, ijazah mutlak dari Romi Khalid. Tapi mungkin yang 99 ini lebih mudah dan lebih dilaksanakan secara efektif. Dengan kaifiah seperti tasbih di perut pada bagian yang terakhir. Kalau selesai 99, nah sebelum 99 atau setelah 99 perut, atau diurut 3 kali seperti itu. Apa niatnya? Nah, niatnya siapapun yang berkhidmah membantu dalam perjuangan NU, semoga diberi kekuatan, ketulusan serta keikhlasan oleh Allah. Dan siapapun yang berniat buruk terhadap NU, baik dari luar maupun dari dalam, semoga mendapat teguran dari Allah dan diberi hidayah untuk segera bertaubat. Tawasulnya, nah ini ada sejarah. Ternyata ketika 87 setelah muktamar itu, Kiai Mujib Ridwan ditugas oleh Hadratul Margombah di Kasar. Ini sampean harus LPG. Apa itu? Laporan pertanggungjawaban. Kalau sudah ada acara kepanitiaan biasanya menyerahkan. Tapi ini khusus, LPG-nya bukan ke PBNU, tapi ke Mekah dan Madinah. Suwan ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada amalan khusus dan ditemui di sana. Tentu ini yang paham bahasa ini ya orang itu saja. Kemudian sampainya di Madinah, beliau Allah dengan kaifiah tertentu dalam kondisi tidak memiliki tenaga lemas. Tiba-tiba ada cahaya, aura yang sangat sejuk, aroma yang begitu mewangi. Sayyidul Wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Maka
menyampaikan dengan bahasa Arab yang sudah dipersiapkan. Waalaikumsalam itu dan seterusnya. Ternyata Sayyidina Baginda Nabi menjawabnya dengan bahasa Jawa. Tak tempo. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin, maka tidak mustahil di dunia barzakh, karena beliau adalah berada di dalam kehidupan hayatan barzakhiyatan kamilah, bukan sesuatu yang mustahil. Beliau berbicara dengan bersabda dengan berbagai bahasa. Begitu diserahkan, saya terima khitbah Jamiah Nahdlatul Ulama. Tetapi untuk urusan ini saya serahkan kepada Sohibul Baghdad. Siapa? Yang baru saja kita terima ijazahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, mengenakan jubah berwarna kehitam abu-abu, milenial ya, baju abu-abu. Begitu ditatap, Mahmud Iqbal tidak kenal siapa, kok tampan ya. Begitu disebut Sohibul Baghdad, Al-Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lihat, kok gak foto baru foto-foto sini terlihat. Jadi yang di fotonya, lukisannya di terminal itu bukan beliau. Nah, ini ada referensi baru, ternyata Abdul Qadir Al-Jazairi. Ya, ternyata Haris juga. Dan begitulah warga itu paling mudah Nah, ini setelah diterima ternyata Syekh Abdul Qadir juga pakai bahasa Jawa. Tetapi urusan bagaimana kaifiyah teknisnya begitu, saya serahkan kepada Sohibul Ampel Rahmat Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Maka spiritualitas NU tidak boleh berpindah dari tiga Sanul Kamil Sayyidul Wujud Baginda Nabi Muhammad SAW, Sohibul Baghdad, Qutbur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan Mbah Sunan Ampel Ahmad Rahmatullah. Oleh karena itu tawassulnya adalah Baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, istri dan sahabatnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Auliya, Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, seluruh muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, dan kaifiyahnya sudah ada di lembaran ini. Terakhir kami muassis seluruh muassis Kiai Mujib Ridwan. Kiai Ridwan ini adalah pembuat lambang NU. Kami ingin menyerahkan laporan amanah dari silaturahim Durriyah Masyayikh Habaib dan Ulama Jawa Timur. Pertama, sebagai prinsip pergerakan dan pengabdian khidmah secara sportif sejatinya sudah digariskan oleh Hadratul Marhum Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, kembali pada garis perjuangan para ulama salafus shalihin, dan ini sudah disebutkan dalam kitab beliau yang kami sertakan di sini. Kami sudah mendapat izin dari Durriyahnya Gus Salah Salahuddin. Ini adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini monggo bisa dipublikasikan, bisa dikaji secara mendalam. Monggo. Di sini ternyata ada penjelasan tentang khitbah. Beliau dengan tangan mulia beliau menuliskan lafaz khitbah itu sendiri, fi bayani khitbatis salafus salih. Jadi khitbahnya itu adalah khitbah salafus salih ma'ana washabi sawatul a'dam ahlus sunnah wal jamaah. Dijelaskan secara terurai siapa ahlus sunnah wal jamaah, madzhabul arba'ah dalam fikihnya, kemudian Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi dalam tasawufnya, kemudian Abul Hasan
Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam akidahnya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, melalui gerakan kultural ini, Majelis Silaturahim mengajak kepada semua warga NU untuk melakukan muhasabah terhadap fenomena ke-NU-an yang terjadi selama ini. Yang ketiga, niat tulus dan ikhlas dalam memperjuangkan NU. Yang keempat, permusyaratan dalam tubuh NU sebagai jamiah harus mendasarkan pada prinsip dan nilai-nilai yang dibangun para muassis. Kemudian yang kelima, saya baca secara ringkas karena sudah ada dalam buku. Forum Silaturahim meminta kepada PBNU agar melakukan kerja koreksi dan seleksi terhadap penyimpangan akidah dan paham keagamaan. Kemudian yang keenam, kepada seluruh warga NU yang berperan dalam politik dan penyelenggaraan pemerintahan tetap istiqomah membawa amanah NU, sehingga NU tidak hanya dijadikan alat perebutan kekuasaan, tapi harus bermanfaat dan maslahat secara umum. Yang ketujuh, mengembalikan peran dan fungsi kelembagaan mustasyar dengan melibatkan syuriah untuk mendorong para pengurus di NU maupun badan otonom agar menjalankan keorganisasian secara baik dan benar. Dan yang kedelapan, jamiah NU harus dijalankan secara benar dengan mengedepankan peran sebagai penegak kebenaran dan keadilan ashabul haq wal adl, bukan menjalankan fungsi legitimasi terhadap otoritas kebijakan kekuasaan ashabul qurar. Dan yang terakhir, menghimbau kepada seluruh warga Nahdliyin untuk terus secara istiqomah membaca wirid Ya Jabbar Ya Qahhar. Allahumma qad balagna, Allahumma fashhad. Subarja puasa November 2019. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.